warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani, hatinya sehat, pikiran sehat, kantongnya sehat, dompetnya sehat, mudah-mudahan rekeningnya pun ikut sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan sekelompok sahabat dengan sambil membopong jenazah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wajib. Nggak lama setelah itu datang lagi sekelompok sahabat dengan membawa satu jenazah. Kemudian Rasul pun mengucapkan wajib. Sehingga Umar bin Khattab pada waktu itu bingung dan bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa maksud dari wajabat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hadzal ladzi asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Jenazah yang kalian bicarakan tentang kebaikan-kebaikannya wajib atau pantas baginya masuk surga. Wa hadzal ladzi asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Adapun jenazah yang satu lagi yang kalian bicarakan tentang keburukannya, maka wajib atau pantas baginya masuk neraka. Ini hadis sahih. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, antum syuhadaullah alal ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Teman-teman yang berbahagia, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu sebenarnya muaranya adalah hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Allah wajibkan salat kepada kita sebenarnya bukan untuk Allah. Allah wajibkan puasa kepada kita sebenarnya bukan untuk Allah. Allah wajibkan haji bagi yang mampu sebenarnya bukan untuk Allah. Allah wajibkan rangkaian ibadah dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya Muhammad SAW sebenarnya bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Bahkan seandainya semua manusia di muka bumi ini kafir, tidak beriman kepada Allah, la yanqus min mulki syai'an, kata Allah, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Jadi rangkaian ibadah semuanya itu untuk kita. Maka puasa mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa. Makna puasa sebenarnya al-imsak. Al-imsak menahan. Pada zahirnya menahan apa? Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makna zahirnya. Tapi ada makna filosofi yang sangat luar biasa, yaitu al-imsak an syahwat, yaitu menahan diri dari syahwat, dari hawa nafsu. Ini yang terpenting. Maka kata Rasul, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Rasulullah berpesan dalam hadis ini seakan-akan percuma saja puasa kalian ketika kalian tidak bisa menjaga muamalah dengan sesama manusia. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga dua tali, hablum minallah, hablum minan nas. Jika keduanya ini kita langgar, maka ada keburukan yang kita dapat. Duribat alaihimuz zillah, kata Allah, tertimpa kepada kalian al-zillah, kerendahan, kehinaan. Wal maskanah, al-maskanah artinya kemiskinan, kesengsaraan. Maka orang miskin bukan orang yang sebenarnya bukan orang yang tidak punya harta atau kekurangan harta, tapi miskin sebenarnya adalah yang tidak bisa menjaga hablum minallah, hablum minan nas.
Dan yang ketiga, waba'u bighadabin minallah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga diri kita dari penyakit hati lebih utama daripada menjaga diri dari penyakit jasad. Para alim ulama, para fuqaha, para muhaddis, para mufassir semua sepakat, amradul qulub asyaddu fatkan min amradil jasad. Penyakit hati lebih mematikan, lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Amradul jasad taqta'uka 'anid dunya. Penyakit jasad hanya memutuskan kamu dari dunia. Ada orang sakit jantung meninggal, sakit diabetes meninggal, COVID-19 meninggal, tapi itu hanya terputus dari dunia. Tidak lama di dunia, kata Rasul, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Jarang yang di atas 70 meskipun ada. Sebentar di dunia ini, nggak lama. Maka rugi sekali ketika kita tidak bisa menahan diri kita ketika kita masih hidup di dunia. Tapi amradul qulub, kata alim ulama, penyakit hati, taqta'uka 'anillah wa 'anil jannah. Penyakit hati memutuskan kita dari Allah dan dari surga. Kalau sudah terputus dari Allah dan dari surga, habislah kita. Percuma ibadah kita, percuma salat kita, percuma puasa kita, percuma haji kita. Ya, subhanallah. Maka hati-hati dengan penyakit hati. Ada dua penyakit yang Rasul wanti untuk kita semuanya agar selalu waspada. Dabba 'alaikum da'ul umam qablakum. Mengalir dalam diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghdha. Dengki dan kebencian yang dahsyat. Al-hasad secara lughawi artinya tamanni zawali ni'mah, mengharapkan lenyapnya kenikmatan dari orang lain. Atau bahasa kitanya SOS, senang lihat orang susah, dan sebaliknya, susah lihat orang senang. Tetangga punya mobil baru, pingsan. Adik naik pangkat, naik jabatan, meriang. Ya. Ini SOS nih, hati-hati. Yang kedua adalah al-baghdha. Al-baghdha syiddatul bughdi, kebencian yang dahsyat. Orang kalau sudah benci bahaya. Kata Imam Syafi'i, wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilah kama anna 'ainus sakh tudil musawiyah. Orang kalau sudah ridho, kalau sudah senang, jangankan baiknya, jeleknya aja baik. Kalau bahasa kitanya, kentutnya aja wangi. Tapi kalau orang kalau sudah benci, jangankan jeleknya, baiknya aja jelek. Maka hati-hati, ini penyakit yang sangat luar biasa. Maka kata Rasul, al-baghdha hiyal haliqah. Kebencian yang dahsyat itu al-haliqah, dialah pemotong, pemangkas. La aqulu lakum tuhlaku sya'ar, kata Rasul, aku tidak mengatakan kepada kalian yang dipangkas, yang dipotong adalah sya'ar, rambut. Walakin aqulu lakum tuhlaku din. Tapi aku katakan kepada kalian yang dipangkas, yang dipotong karena hasad dan benci ini adalah agama. Subhanallah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi jika kita mati dalam keadaan benci, dalam keadaan dengki, maka bisa jadi kita tak terputus dari agama. Kalau sudah terputus, habislah kita, rugi dunia akhirat. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Ramadan 1442 Hijriah ini ya dengan sempurna, sehingga kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.